Pernah nggak kamu ngerasa semakin kita berusaha memperbaiki pertanian, justru semakin banyak masalah yang muncul. Semakin banyak pupuk yang kita tambahkan, semakin sering kita menyemprot hama, semakin canggih alat yang kita gunakan. Tapi hasilnya, tanah semakin keras, air makin cepat hilang, hama justru semakin kuat. Aneh kan? Dan yang lebih aneh lagi, di tempat lain, ada sistem yang terlihat seperti tidak diurus, tidak rapi, bahkan terlihat seperti hutan liar. Tapi justru lebih subur, lebih tahan, dan lebih menghasilkan. Kenapa bisa begitu? Apakah mungkin selama ini kita salah arah? Saya ingin kamu membayangkan suatu momen sederhana. Kamu berdiri di sebuah lahan, di depanmu ada dua pilihan. Yang pertama lahan pertanian modern, rapi, bersih, dan teratur. Tanahnya terlihat bersih, tanpa rumput. Tanamannya seragam, semua sama tinggi dan sama jenis. Kalau dilihat sekilas, ini terlihat sempurna. Sekarang kita lihat yang kedua. Lahan yang satunya lagi terlihat berbeda. Ada pohon besar, ada tanaman kecil di bawahnya, ada daun-daun kering berserakan, ada tanaman liar di beberapa sudut. Kalau kamu belum tahu, mungkin kamu akan berpikir, ini kebun gak keurus. Dan jujur saja, dulu saya juga berpikir begitu. Tapi semuanya berubah saat saya mulai memperhatikan lebih dalam. Bukan hanya dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang terjadi di dalamnya. Saya ingat pertama kali melihat lahan seperti ini, awalnya saya tidak terlalu tertarik karena tidak sesuai dengan standar yang selama ini kita pelajari. Kita diajarkan, lahan harus bersih, tidak boleh ada gulma, tanaman harus seragam. Tapi di lahan ini, semua aturan itu seperti dilanggar. Namun ada satu hal yang membuat saya berhenti. Udara di sana terasa berbeda, lebih sejuk, lebih lembab, dan lebih hidup. Dan ketika saya menyentuh tanahnya, saya langsung sadar, ini bukan tanah biasa. Tanahnya tidak keras, tidak kering, tapi lembut, gembur, dan sedikit lembab. Ketika digali sedikit, terlihat cacing, bahkan banyak sekali, dan itu tanda tanah itu hidup. Sekarang kita bandingkan dengan kebanyakan lahan modern. Tanahnya sering keras, kalau kena matahari cepat kering, kalau hujan, air langsung lari. Dan kalau kita tidak menambahkan pupuk, tanaman langsung menunjukkan tanda kekurangan. Kenapa bisa begitu? Karena tanpa kita sadari, kita memperlakukan tanah seperti mesin. Kita ambil hasilnya, tapi tidak benar-benar mengembalikan kehidupan di dalamnya. Kita beri pupuk, tapi hanya memberi makanan instan, bukan membangun sistem. Kita semprot hama, tapi sekaligus membunuh serangga baik. Kita bersihkan gulma, tapi juga menghilangkan pelindung tanah. Semua terlihat benar, tapi dalam jangka panjang, kita justru merusak sistem yang seharusnya bekerja untuk kita. Dan pada titik ini, saya mulai berpikir, kalau cara ini terus dilakukan, sampai kapan kita bisa bertahan? Apakah kita akan terus menambah pupuk, terus menambah biaya, terus melawan alam, atau ada cara lain? Dan disinilah saya menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan, sebuah sistem yang tidak mencoba mengontrol alam, tapi justru bekerja sama dengan alam. Sistem itu tidak terlihat seperti pertanian biasa dan lebih mirip hutan, tapi hutan yang menghasilkan. Di situ ada pohon, ada buah, ada sayur, ada tanaman liar. Semuanya bercampur, tapi tidak kacau. Dan semua punya peran, dan sistem itu disebut agroforestry. Kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, agroforestry adalah cara bertani yang meniru cara kerja hutan. Bukan berarti kita menanam hutan sembarangan, tapi kita memahami bagaimana hutan bisa hidup tanpa bantuan manusia, dan kita meniru prinsipnya. Bayangkan ada sebuah tim, kalau semua orang punya peran, tim itu kuat. Tapi kalau semua orang melakukan hal yang sama, tim itu akan lemah. Itulah perbedaan antara hutan dan monokultur. Tapi yang paling menarik bukan itu. Yang membuat saya benar-benar terkejut adalah apa yang terjadi setelah beberapa bulan saat sistem ini mulai berjalan. Tanah yang awalnya biasa saja akan berubah. Tanaman yang awalnya butuh banyak perhatian jadi lebih mandiri. Dan yang paling aneh, masalah yang biasanya muncul justru mulai berkurang tanpa banyak intervensi. Tapi di titik ini mungkin kamu mulai bertanya, bagaimana caranya? Apakah ini bisa dilakukan semua orang? Apakah ini benar-benar efektif? Atau hanya terlihat bagus di luar? Dan di pembahasan selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Saya akan menunjukkan bagaimana sistem ini sebenarnya bekerja, langkah demi langkah, dan mungkin ini akan mengubah cara kamu melihat lahan selamanya. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat satu hal yang cukup mengganggu, bahwa sistem pertanian yang selama ini kita anggap benar ternyata menyimpan banyak masalah. Dan yang lebih menarik, ada sistem lain yang terlihat sederhana, bahkan dianggap tidak rapi, tapi justru lebih kuat.
Sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dalam sistem itu? Kenapa hutan bisa subur tanpa pupuk? Dan yang paling penting, apakah kita benar-benar bisa menirunya? Sekarang, saya ingin kamu membayangkan satu hal lagi. Kamu berjalan masuk ke dalam hutan, bukan hutan wisata, bukan taman yang dirawat, tapi hutan yang benar-benar alami. Langkah pertama, kamu langsung merasakan perbedaannya. Udara terasa lebih dingin, bahkan saat siang hari. Lalu kamu melangkah lebih dalam, dan suara dunia luar mulai hilang, digantikan oleh suara daun, angin, dan kehidupan kecil yang bergerak di sekitarnya. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang berdiri di atas sistem paling sempurna yang pernah ada di bumi ini. Tapi yang menarik, semua itu terjadi tanpa campur tangan manusia. Sekarang kita akan membongkar apa yang sebenarnya membuat hutan bisa seperti itu. Bukan satu faktor, tapi sistem. Dan sistem itu terdiri dari beberapa rahasia yang jarang disadari. Rahasia pertama, tanah tidak pernah terbuka. Coba perhatikan tanah di hutan, tidak pernah kosong, selalu tertutup, daun kering, ranting, dan sisa tanaman. Kalau kita lihat sekilas, mungkin kita anggap itu kotor, tapi sebenarnya itulah lapisan pelindung paling penting. Lapisan itu melakukan banyak hal sekaligus, menahan air supaya tidak cepat menguap, melindungi tanah dari panas matahari, menjadi makanan bagi mikroorganisme, dan yang paling penting, dia adalah pabrik pupuk alami. Semua yang jatuh ke tanah akan kembali menjadi nutrisi, tanpa limbah, tanpa sisa, semua kembali ke sistem. Sekarang bandingkan dengan lahan kebanyakan, tanah dibiarkan terbuka, kena matahari langsung, kena hujan langsung. Akibatnya, air cepat hilang, struktur tanah rusak, dan mikroorganisme mati. Dan akhirnya, kita harus mengganti semua itu dengan pupuk. Lalu selanjutnya, kita masuk ke rahasia kedua, yaitu keanekaragaman. Ini adalah kunci besar. Hutan tidak pernah terdiri dari satu jenis tanaman, selalu beragam. Ada pohon besar, ada semak, ada rumput, ada tanaman rambat. Kenapa ini penting? Karena setiap tanaman mengambil dan memberi hal yang berbeda. Bayangkan kamu makan makanan yang sama setiap hari, nasi saja, tanpa lauk, tanpa sayur. Apa yang akan terjadi? Tubuh kamu akan kekurangan nutrisi. Itulah yang terjadi pada tanah monokultur. Dengan banyak jenis tanaman, nutrisi lebih seimbang, akar bekerja di kedalaman berbeda, serangga lebih beragam, dan hasilnya sistem ini jadi stabil, tidak mudah rusak. Lalu rahasia ketiga, akar yang bekerja diam-diam. Ini yang jarang dibahas. Di bawah tanah ada dunia lain, akar tanaman saling terhubung, bahkan mereka bisa berkomunikasi, mengirim nutrisi, berbagi sumber daya. Dan yang lebih gila lagi, mereka bekerja sama dengan jamur. Ya, jamur yang sering kita anggap sepele, ternyata mereka adalah internetnya tanah. Mereka menghubungkan akar satu dengan akar yang lain, membantu menyerap nutrisi dan menjaga keseimbangan. Sekarang coba pikirkan, kalau sistem ini bekerja sempurna di hutan, apakah kita bisa menirunya? Jawabannya bisa, tapi bukan dengan cara meniru secara mentah. Kita perlu memahami prinsipnya. Langkah pertama, jangan terlalu bersih. Ini mungkin terdengar aneh, tapi terlalu bersih justru masalah sebenarnya. Mulai sekarang, jangan langsung buang semua daun kering. Gunakan itu sebagai penutup tanah. Lalu langkah kedua yaitu tanam berlapis atau forestile. Mulai susun tanaman seperti hutan kecil. Lapisan atas pohon tinggi, lapisan tengah buah, lapisan bawah sayur, lapisan tanah sebagai penutup. Tidak harus langsung sempurna, mulai dari yang ada dulu. Lalu langkah ketiga adalah kombinasi tanaman. Ini bukan soal banyaknya, tapi kecocokan. Contohnya sederhana, seperti pisang, cabai, kacang, pohon buah. Kenapa ini efektif? Karena masing-masing punya peran yang berbeda. Lalu langkah keempat yaitu tahan air, bukan disiram terus. Ini perubahan mindset, bukan seberapa sering menyiram, tapi seberapa lama air bisa bertahan. Gunakan mulsa, naungan, dan struktur tanah. Lalu langkah kelima adalah biarkan proses terjadi. Ini yang paling sulit. Kita terbiasa ingin cepat, padahal sistem ini butuh waktu. Dan pada titik ini, biasanya orang mulai ragu. Apakah ini benar-benar bekerja? Apakah tidak terlalu lama? Apakah hasilnya sebanding? Dan disinilah hal yang paling menarik terjadi. Karena setelah beberapa bulan, perubahan mulai terlihat. Dan setelah 1 tahun, hasilnya mulai terasa. Tapi, apakah benar sistem ini bisa mengalahkan pertanian biasa? Atau hanya terlihat bagus di awal saja? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu hasil. Karena semua yang kita bahas sebelumnya kalau tidak terbukti di lapangan, tidak ada artinya. Dan disinilah banyak orang mulai terdiam. Karena yang terjadi seringkali di luar ekspektasi.
Kita hidup di zaman yang serba cepat, semua ingin instan, tanam hari ini, panen secepat mungkin. Masalah muncul, langsung cari solusi cepat, dan itu tidak salah. Tapi alam tidak bekerja seperti itu. Alam bekerja dengan ritme, pelan tapi pasti. Dan disitulah banyak orang gagal memahami agroforestry. Saya ingin cerita tentang satu kasus, seorang petani kecil yang awalnya tidak percaya dengan sistem ini. Dia sudah terbiasa dengan cara lama, menanam, dipupuk, disemprot, dan panen. Siklus itu berulang terus dan selama bertahun-tahun itu bekerja. Tapi lama-kelamaan biaya naik, tanah mulai berubah dan hasilnya tidak lagi stabil. Sampai pada akhirnya dia ada titik di mana dia harus memilih tetap di sistem lama atau mencoba sesuatu yang belum pasti. Dan seperti banyak orang lain, dia pun ragu. Dia tidak langsung mengubah semuanya, tidak langsung drastis. Dia mulai dari hal kecil, satu sudut lahan. Dia mulai menanam beberapa pohon, membiarkan daun jatuh, tidak terlalu sering membersihkannya. Awalnya tidak ada perubahan besar, dan ini penting, karena disinilah banyak orang menyerah. Bulan pertama, tanaman tetap tumbuh biasa saja. Bulan kedua, masih belum terlihat beda signifikan. Dan pada titik ini, biasanya orang mulai berpikir, ini nggak ada bedanya, buang-buang waktu saja. Lebih baik kembali ke cara lama. Tapi dia memutuskan untuk lanjut sedikit lagi. Masuk bulan ketiga, ada hal kecil yang berubah. Tanah yang biasanya cepat kering, mulai terasa lebih lembab. Bukan basah, tapi lembab stabil. Ketika dia menggali sedikit tanahnya, tidak lagi keras seperti sebelumnya. Lebih gembur, lebih mudah ditembus, dan mulai muncul cacing. Dan pada titik itu, dia mulai berpikir, mungkin ini bekerja. Masuk bulan ke-6, perubahan mulai terasa lebih jelas. Tanaman tidak cepat layu, air lebih tahan lama, dan yang paling mengejutkan, hama mulai berkurang. Bukan hilang total, tapi tidak lagi meledak seperti sebelumnya. Tanpa disemprot sebanyak dulu, tanaman tetap bisa bertahan, dan ini sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan setelah 1 tahun, perubahan yang awalnya kecil mulai menjadi sistem. Dia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pupuk. Biaya pun mulai turun, resiko gagal panen lebih kecil, dan yang paling menarik, panennya tidak satu jenis. Ada sayur, ada buah, ada hasil lain yang sebelumnya tidak dia dapatkan. Tapi yang paling mengejutkan bukan itu. Yang paling mengejutkan adalah lahannya mulai bekerja sendiri. Bukan berarti tanpa usaha, tapi tidak lagi membutuhkan intervensi terus-menerus. Dan di titik itulah dia menyadari sesuatu. Selama ini ia bukan sedang bertani, tapi dia sedang memaksa. Memaksa tanah bekerja, memaksa tanaman tumbuh, memaksa sistem berjalan. Padahal yang dibutuhkan bukan paksaan, tapi keseimbangan. Agroforestry bekerja bukan karena ajaib, tapi karena dia mengikuti prinsip alam. Tidak ada yang terbuang, semua saling mendukung, semua punya peran. Dan ketika sistem itu terbentuk, kita tidak lagi bekerja sendirian, alam ikut bekerja. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah ini bisa dilakukan semua orang? Apakah harus punya lahan luas? Apakah bisa dimulai dari nol? Jawabannya tidak sesulit yang kamu bayangkan. Kalau kamu ingin memulai, tidak perlu langsung besar. Mulailah dari hal kecil, satu pohon, satu perubahan, satu kebiasaan baru. Hari ini, kamu bisa mulai dari jangan biarkan tanah kosong, gunakan mulsa, tanam lebih dari satu jenis tanaman. Itu saja dulu, tidak perlu sempurna. Jadi, apa itu agroforestry? Bukan sekedar teknik, bukan sekedar metode, ini adalah cara melihat dunia. Bahwa tanah bukan mesin, tanah adalah makhluk hidup. Dan kalau kita memperlakukannya dengan benar, dia akan memberi lebih dari yang kita bayangkan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari solusi baru, padahal jawabannya sudah ada di depan kita, di hutan, di alam, di sistem yang sudah bekerja jauh sebelum kita lahir. Kalau kamu sampai pada titik ini, saya ingin kamu tulis di kolom komentar, balik ke alam. Bukan sekitar kata, tapi sebagai pengingat bahwa kita punya pilihan. Dan kalau kamu ingin saya lanjutkan tentang cara desain kebun agroforestry dari nol, kombinasi tanaman paling efektif, strategi mempercepat hasil tanpa merusak sistem, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini, kita tidak hanya belajar bertani, tapi belajar bagaimana menciptakan sistem yang hidup. Mungkin setelah menonton sampai sejauh ini, kamu mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya tentang cara bertani, tapi tentang cara kita memahami alam. Karena selama ini, tanpa kita sadari, kita terlalu sering melihat alam sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, harus diatur, harus dipaksa, harus ditingkatkan dengan cara kita. Padahal, alam sudah bekerja dengan sempurna, jauh sebelum kita mencoba mengubahnya. Dan mungkin masalahnya bukan karena alam kurang baik, tapi karena kita terlalu jauh meninggalkan cara alaminya. Coba kamu ingat lagi, hutan tidak pernah kekurangan pupuk. Hutan tidak pernah panik karena hama, hutan tidak pernah kehabisan air meskipun tidak disiram. Kenapa?
Karena di sana tidak ada yang bekerja sendirian, semua saling terhubung, semua saling mendukung, dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Agroforestry bukan sekedar teknik, ini adalah sekedar cara baru untuk bertani. Ini adalah cara untuk kembali ke sistem yang lebih masuk akal, lebih alami, lebih selaras, dan mungkin lebih bijak. Tapi saya juga ingin jujur, ini bukan jalan yang instan, bukan sistem yang langsung memberikan hasil dalam semalam. Ini butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kepercayaan. Dan justru disitulah banyak orang berhenti karena kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang cepat. Cepat tumbuh, cepat panen, cepat terlihat hasilnya. Padahal hal-hal yang benar-benar kuat selalu butuh waktu untuk tumbuh. Dan kalau kamu masih di sini, masih menonton sampai bagian ini, artinya kamu bukan orang biasa. Kamu bukan sekedar ingin hasil cepat, tapi kamu ingin memahami, ingin membangun sesuatu yang lebih dari sekedar panen. Sekarang, saya ingin tanya satu hal sederhana. Kalau kamu punya kesempatan untuk membuat lahan yang semakin lama semakin subur, semakin lama semakin mandiri, semakin lama semakin hidup, apakah kamu akan mencobanya? Tidak perlu langsung besar, tidak perlu langsung sempurna, mulai saja dari kecil. Satu pohon, satu perubahan, satu langkah. Karena seringkali perubahan besar tidak datang dari langkah besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan mungkin beberapa bulan dari sekarang, atau 1 tahun dari sekarang, kamu akan melihat ke belakang dan sadar bahwa keputusan kecil hari ini mungkin akan mengubah segalanya. Kalau kamu sampai di titik ini, saya ingin kamu tulis di komentar, saya siap berbuah. Bukan untuk saya, tapi untuk diri kamu sendiri. Sebagai pengingat bahwa kamu memilih jalan yang berbeda. Dan kalau kamu ingin terus belajar tentang cara membuat sistem yang tidak hanya produktif, tapi juga hidup, jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita tidak hanya bicara tentang bertani, kita bicara tentang masa depan. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang tanaman, bukan hanya tentang tanah, tapi tentang bagaimana kita hidup di dunia ini.